Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Bakhtarobin para libulaba wabil khusus Kiai Haji Dr. Insinyur Muhammad Fakih selaku Sekretaris PWNU Jawa Timur. Terima kasih, selamat datang Kiai. Yang kami hormati Profesor Masdar Hilmi SAG MA PhD selaku Ketua LP Ma'arif NU Jawa Timur. Terima kasih, selamat datang Prof. Dan yang kami hormati juga Bapak Helmi M. Nur SIP selaku Ketua LTN NU Jawa Timur. Terima kasih, selamat datang Bapak Helmi dan seluruh lembaga dan badan otonom PWNU Jawa Timur yang hadir pada kesempatan kali ini. Hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan yang begitu luar biasa ini kita sama-sama dapat menghadiri acara yang begitu luar biasa, yakni Ngaji Nusantara, sebuah program kebanggaan yang dimiliki oleh PWNU Jawa Timur, tentu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, tentu PWNU Jawa Timur menyelenggarakan Ngaji Nusantara pada 5 hingga 20 Maret 2025. Tentu program ini ada beberapa segmen. Yang pertama ada hataman atau tadarusan, kemudian dilanjutkan dengan kajian tematik maupun juga kultum, kemudian melibatkan seluruh lembaga dan badan otonom di lingkungan PWNU Jawa Timur. Hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, ini merupakan salah satu hal yang begitu luar biasa karena ini melibatkan banyak hal untuk sama-sama menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Tentu dalam rangkaian Ngaji Nusantara yang dilaksanakan oleh PWNU Jawa Timur, yang pertama yakni sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Insinyur Muhammad Fakih sekaligus sebagai Sekretaris PWNU Jawa Timur. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin al ulama wal masyayikh, para ustadz, hadirin sekalian. Alhamdulillah, saya patut menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. PWNU Jawa Timur bisa melestarikan tradisi baik, yaitu tradisi untuk mengisi semacam oase rohani menjelang berbuka puasa. Ini tradisi yang baik sejak dulu kita melanjutkan. Mudah-mudahan dengan begitu kita masuk dalam kategori man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu bighairi yanqus. Barang siapa mentradisikan yang baik, maka baginya pahala dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun. Kita melanjutkan tradisi itu berarti memberikan bonus juga kepada yang mentradisikan sebelumnya. Mudah-mudahan kelak pun ada yang melanjutkannya. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini sekali lagi saya perlu mewakili PWNU sebentar, karena nanti ada yang mewakili resmi, yaitu Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur, Kiai Kikin Abdul Hakim, nanti akan disampaikan melalui video. Saya cuma sekedarnya hadir menyampaikan terima kasih kepada semua panitia penyelenggara kegiatan ini
yang diketuai oleh Pak Edi Yakub, wakilnya Pak Helmi, dan yang lain-lain, sehingga ini bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Juga terima kasih kepada semua lembaga yang telah mengerahkan anggotanya dan juga segala macam supportnya untuk melaksanakan kegiatan ini. Untuk itu sekali lagi PWNU menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini punya manfaat yang besar, bukan saja bagi kita, tetapi bagi seluruh yang ikut terlibat dalam kesempatan ini. Hadirin sekalian, itu manfaat besar itu penting, karena apa? Kita ini negara muslim terbesar, namun masih di sana-sini mengalami celaan dari hal yang tidak baik-baik. Mudah-mudahan klaster-klaster semacam ini itu bisa menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga negeri ini masih dijaga menjadi negeri yang baik. Dan saya yakin-yakinnya justru doa-doanya orang-orang yang tersembunyi, doa-doanya orang NU yang ada di lapangan, di desa-desa dan di pesantren-pesantren, itulah yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah karena itu semua Allah akan berkenan menurunkan rahmatnya kepada bangsa Indonesia. Bukan yang menggedabrus di mailing list atau di WA group. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang tersembunyi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Mari kita buka acara ini. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni kita, selalu menurunkan rahmatnya kepada kita, dan selalu memberikan bimbingan hidayahnya kepada kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini manfaat di dunia dan akhirat. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa bi syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang kami hormati Kiai Haji Dr. Insinyur Muhammad Fakih selaku Sekretaris PWNU Jawa Timur yang sudah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara Ngaji Nusantara yang dilaksanakan oleh PWNU Jawa Timur. Tentu semoga sambutan tadi membawa keberkahan bagi kita semua dan tentu menjaga kenikmatan kita serta menjaga keimanan kita, menjaga kekuatan kita di dalam rangka di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Hadirin sekalian, dan tentu kali ini Ngaji Nusantara dengan tema dakwah digital, solusi sindrom candu smartphone di kalangan Gen Z. Ini begitu luar biasa, akrab dengan kalangan anak muda, dan tentu yang hadir pada kesempatan kali ini serta pemirsa dimanapun Anda berada, kita bakalan mendiskusikan secara komprehensif terkait dengan tema yang begitu luar biasa. Tentu saya tidak sendirian pada kesempatan kali ini, kita sudah menghadirkan dua narasumber hebat. Beliau memiliki sebuah expertise, kemampuan, serta keilmuan. Beliau yang terhormat yang pertama, kami sambut Profesor Masdar Hilmi SAG, MA PhD, selaku Ketua LP Ma'arif NU Jawa Timur. Kami persilahkan. Hadirin sekalian dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, tentu pada kesempatan kali ini tidak hanya sekedar Prof. Masdar saja yang hadir yang akan membicarakan terkait tema besar kita, yakni dakwah digital, solusi sindrom candu smartphone di kalangan Gen Z. Kali ini kita juga akan menghadirkan narasumber yang begitu luar biasa concern di bidang digital. Beliau adalah Bapak Helmi M. Nur SEP, selaku Ketua LTNNU Jawa Timur. Kami persilakan.
Baik hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, tema yang begitu luar biasa ini mengangkat terkait dengan dakwah digital. Kita mengetahui Prof dan juga Pak Helmi bahwa memang digitalisasi ini ketika pandemi COVID-19 banyak sekali mewariskan sejarah, terutama reformasi digital yang kemudian dirasakan oleh seluruh kalangan, tidak sekedar kalangan milenial, juga anak muda serta generasi Z yang juga memiliki dampak yang begitu luar biasa. Dulu mungkin kita nggak mengenal yang namanya Google Zoom ya, untuk dapat berinteraksi di kelas, belajar mengajar, atau bahkan juga Google Meet. Namun adanya atau bahkan juga kehadiran pandemi COVID-19, reformasi digital ini dirasakan oleh banyak orang, terutama generasi Z atau generasi anak muda yang hari ini mungkin sama-sama hadir atau bahkan juga menyaksikan melalui streaming. Dan kalau kita misalkan mau melihat bagaimana dampak maupun berdampak positif maupun juga dampak negatifnya ini sangat luar biasa. Jadi smartphone, digitalisasi ini akrab sekali Prof dan juga Pak Helmi dengan anak muda. Keberadaannya sungguh tidak terpisahkan. Penggunaan smartphone yang berlebihan itu berdampak positif maupun juga negatif. Nah kalau misalkan positif mungkin kita banyak hal akan berdiskusi, dan kali ini kita akan melihat bagaimana perspektif dari Prof Masdar Hilmi terkait dengan fenomena yang memang belakangan ini menjadi hal-hal yang kadang dinormalisasi oleh kalangan muda. Pertanyaan yang pertama adalah misalkan Prof Masdar selaku Ketua LP Ma'arif NU Jawa Timur, terutama saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik. Lancar puasanya Prof? Lancar. Alhamdulillah. Sibuk? Sibuk, ya dibikin sibuk. Dibikin sibuk. Tadi luar biasa aktivitasnya Prof. Hari ini gimana aktivitasnya? Hari ini puasa yang ke berapa nih? Kelima. Ya, yang Betul. kelima. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua berjalan dengan baik ya Prof ya. Lancar, ya. Oke, ngajar juga ya. Ngajar tadi jam pertama jam 7.30. Waduh, ini belum pulang ke rumah berarti. Ngantuknya. Iya, lagi ngantuknya tadi. Tapi sekarang semangat ya Prof ya, ketemu Semangat. dengan teman-teman lembaga Semangat, dan juga bismillah. Banom ya, semangat Prof ya. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi luar biasa Prof sudah menyempatkan hadir, terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Di tengah kesibukan aktivitas yang begitu luar biasa, katanya tadi sudah dari jam 7 pagi hingga hari ini belum pulang ke rumah, hanya untuk dapat bisa berdiskusi dengan teman-teman sekalian maupun juga pemirsa dimanapun Anda berada maupun juga di rumah. Prof, kalau kita berbicara terkait dengan digitalisasi Prof, ini kira-kira faktor utama yang kemudian dapat menyebabkan generasi muda memahami atau bahkan kecanduan terhadap smartphone itu kira-kira seperti apa Prof? Pandangan jenengan sebagai guru besar Prof. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para kiai, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus Bapak Dr. Insinyur Muhammad Fakih selaku Sekretaris PWNU Jawa Timur dan Mas Helmi selaku Ketua LPTN NU Jawa Timur. Jadi memahami generasi Z kita ini harus multifacet, harus multi perspektif, karena mereka itu lahir di era yang berbeda dari kita. Mereka itu disebut sebagai digital native, orang yang terlahir dari zaman yang memang sudah sangat digital, berbeda dengan kita. Kita ini digital imigran, ya. Kita ini kaum imigran, tapi imigran digital. Kalau anak-anak kita Gen Z yang lahir setelah tahun 2000, itu mereka itu memang asli terlahir sebagai pribumi digital, bangun, kemudian bekerja, aktivitas, belajar sampai tidur lagi itu mereka sudah menggunakan digital. Nah, oleh karena itu mereka itu kalau kehilangan akses terhadap digitalisasi itu juga menimbulkan masalah, depresi. Mereka itu tekanan, ya, stres dan lain sebagainya. Ini yang disebut sebagai nomofobia, no mobile phone phobia. Mereka itu edik, kecanduan. Seperti kita ini misalnya ada kecanduan ngopi. Nah, kira-kira begitu. Kalau nggak ngopi itu pusing. Mereka itu kalau tidak pegang HP
itu sama, pusing. Pusing. Iya. Jadi mohon dimaklumi, tanpa ditanyakan mengapa terjadi seperti itu, karena memang mereka lahir di era digital. Makanya disebut sebagai digital natives, yang setiap hari itu seperti itu. Dan menurut saya akan menjadi tidak bijaksana kalau kita ceraikan begitu saja kehidupan Gen Z dari HP ataupun ponsel yang memang sudah menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan mereka. Tapi memang itu sangat berpengaruh Prof ya terhadap perilaku anak muda terutama Gen Z Prof. Media sosial itu seberapa besar pengaruhnya sebenarnya? Kira-kira kalau misalkan tadi dilihat itu sebenarnya tidak bisa terpisahkan ya. Kalau menurut Prof kira-kira langkah apa sih yang bisa dilakukan sehingga smartphone itu bukan menjadi sebuah masalah terbesar bagi generasi muda, tapi justru menjadi peluang besar? Nah, tinggal bagaimana kita membuat ketergantungan anak-anak kita yang Gen Z ini ya terhadap ponsel itu sebagai sesuatu yang positif ya dan produktif. Nah, ini saya kira masalahnya. Nah, oleh karena itu kita perlu pahami ya bahwa dalam kehidupan anak kita ini ada banyak aspek yang masuknya itu melalui ponsel. Misalnya seperti pelajaran-pelajaran sekolah, ya, kemudian juga nasihat-nasihat orang tua, kemudian juga hiburan-hiburan. Nah, tinggal bagaimana kita selaku orang tua ini memantau perkembangan mereka. Kita menerapkan kontrak selaku orang tua dengan anak-anak kita, ya. Kontrak supaya anak-anak kita ini menggunakan ponsel sesuai dengan kepentingan dan keperluannya. Tidak boleh disalahgunakan. Kita pantau. Betul. Ya, pertama itu. Jadi kalau anak itu melanggar aturan, maka kita harus kasih dia sanksi. Nah, tapi kalau taat aturan, kita kasih reward. Nah, kira-kira begitu. Sanksinya apa? Sanksinya ya yang mendidik juga lah. Kira-kira misalnya seperti menghafal Al-Quran, surat-surat pendek begitu. Nah, rewardnya jelas. Apa rewardnya? Rewardnya umroh ya. misalkan Prof ya. Nah, kalau yang punya, yang orang kaya ya kasih umroh. Tapi kalau tidak ya makan ya keluar. Yang ringan-ringan kita kasih gitu ya, apresiasi karena mereka sudah taat terhadap kontrak antara orang tua dengan anaknya begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua harus disepakati ada hari tanpa gawai. Ada hari tanpa ponsel. Berapa 1 atau 2 hari gitu ya? Jangan 2 hari terlalu lama. Misalnya 1 hari itu misalnya puasa, 5 jam, puasa, iya 8 jam gitu, iya, puasa gitu, enggak boleh. Tapi semuanya harus taat. Orang tua juga harus taat. Itu yang berat kan? Betul. Yang berat. Orang tua juga sudah sangat tergantung sama ponsel gitu. Karena seluruh aktivitas, seluruh komunikasi sekarang sudah pakai ini. Betul. Semuanya serba digital. Kita mau tanda tangan surat saja loh pakai ini. Semuanya terasa dekat ya Prof ya. Iya. Kita komunikasi, kita tanda tangan, kita mobile banking ya. Kita mau transfer, kita mau apa, aktivitas bisnis kan pakai ini juga. Kita nggak bisa kita lepas. Jadi kalau misalnya ada hari tanpa ponsel itu maksudnya itu nggak bisa seluruh 1 hari sepenuhnya. Tapi misalnya beberapa jam, kira-kira begitu. Dan harus taat kita. Terus yang ketiga harus ada aktivitas yang bisa menyalurkan potensi anak-anak kita supaya jangan kecanduan. Betul. Begitu. Ya, aktivitas bermain, aktivitas jalan-jalan, ya healing dan orang tua mendampingi, kira-kira begitu. Insya Allah dengan cara seperti itu, insya Allah anak kita ini tidak akan kecanduan gadget terlalu berlebih-lebihan, overdosis gitu ya. Jadi benar-benar harus dipantau Prof ya. Harus dipantau. Jadi sebenarnya yang harus dipantau itu ya orang tuanya harus bisa menjaga. Harus bisa betul menjaga, ya. Ya. Bisa menjaga, bisa memantau anak-anaknya yang kemudian hingga hari ini itu selalu kecanduan gadget, gawai atau bahkan juga smartphone. Kita tahan dulu Prof ya. Siap. Kita tahan dulu karena sesaat lagi akan ada pemutaran video marhaban ya Ramadan oleh Ki Haji Kikin Hakim selaku Ketua PWNU Jawa Timur. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim Mahfud, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, menyampaikan marhaban ya Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, PWNU Jawa Timur mengadakan pengajian seluruh lembaga Banom dalam rangka melayani
masyarakat mulai dari jam 15 hingga azan maghrib. Pengajian ini adalah untuk masyarakat luas, khususnya Nahdien, dan akan mengusung beberapa tema yaitu politik, ekonomi, budaya, dan tradisi-tradisi Islam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita bersama-sama di dalam bulan Ramadan ini mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah di bulan Ramadan ini menjadi amalan-amalan yang mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kajian Nusantara yang dilaksanakan oleh PWNU Jawa Timur. Kita lanjut perbincangan kita pada kesempatan kali ini dengan tema yang begitu luar biasa. Tadi sama-sama kita menyaksikan bagaimana pandangan Prof. Masdar terkait dengan tema. Tapi sebelum kita melanjutkan ke Prof. Masdar, saya pengen nanya terlebih dahulu kepada Pak Helmi. Boleh dipegang Pak Helmi mikrofonnya. Assalamualaikum Pak Helmi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Dan semangat selalu. Semangat. Beliau selaku Ketua LTNNU Jawa Timur, betul ya? Puasanya gimana Pak Helmi? Alhamdulillah. Lancar masih cakep. Ya? Baru hari kelima begitu ya Pak Helmi ya? Masih semangat-semangatnya ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat sampai selesai ya. Amin, amin. Pak Helmi, jenengan kan sebagai Ketua LTNNU Jawa Timur, dan tentu saya melihat LTNNU itu gencar sekali di media sosial ya. Karena memang media sosial atau bahkan juga era digital ini bagi LTNNU Jawa Timur merupakan salah satu ladang dakwah. Betul ya? Nah, kira-kira sejauh ini Pak Helmi, strategi yang dilakukan oleh LTNNU Jawa Timur yang paling efektif untuk dapat bisa merebut nilai buruk yang terjadi di media sosial, kira-kira seperti apa Pak Helmi? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yai Fakih, Prof. Masdar, Bapak Ibu sekalian kami hormati, terima kasih. Sebelum kami masuk ke bahasan soal LTNNU, kami hanya ingin review saja. Mendadak saya ingat Pak Fakih, di tempat ini ketika COVID melanda, kira-kira tahun 2000-an, NU Jawa Timur melompat jauh melebihi PBNU. Ketika itu kita melaksanakan kegiatan namanya Istighosah Kubro Digital. Kira-kira tahun 2000-an di tempat sini baru kali itu kiai-kiai manut jaga jarak macam-macam. Kita siaran langsung serentak di 3 lokasi, pertama di PBNU, yang kedua di Lirboyo, kemudian yang ketiga di Gedung Negara Gerahati. Waktu itu betul-betul kita rindu dengan istighosah yang biasa kita gelar dengan melibatkan massa yang jumlahnya cukup besar. Kemudian kita mendadak gak iso meneh nganano istighosah. Akhirnya bismillah kita bikin namanya Istighosah Kubro Digital. Pertama kali Pak Fakih. Yang hadir di sini kisaran paling ya 50-an orang. Karena orang takut kan mau datang kan. Di Gerahati kira-kira 30, di Lirboyo paling sekitar 10-15an. Luar biasa Prof. Yang mengikuti acara istighosah ternyata jauh lebih besar ketimbang kita bikin istighosah di Sidoarjo. Waktu itu tercatat kira-kira hampir 3 juta lebih yang menyaksikan acara ini karena baru pertama kali yang mengadakan PWNU. Artinya apa? Lompatan PWNU Jawa Timur ketika ada COVID ini luar biasa. Karena itulah kalau kemudian sekarang kita ngaji Nusantara yang digagas oleh PWNU, ini sebuah implementasi yang saya kira positif, Bro. Moso wayai COVID kita bisa diikuti oleh 3 juta lebih di tempat ini. Beritanya luar biasa. Akhirnya istighosah digital dari PWNU Jawa Timur diduplikasi di banyak tempat, di cabang-cabang, kemudian PBNU, Kemenak dan sebagainya. Artinya Pak Fakih, NU Jawa Timur menjadi inisiator penggerak dakwah digital. Ini bukan yang pertama, tapi sudah
Sejak zaman COVID kita sudah melakukan itu. Karenanya mudah-mudahan ke depan NU Jawa Timur benar-benar menjadi inisiator, menjadi penggerak dan juga perekat kolaborator bagi lembaga Banom maupun organisasi yang lainnya, bahwa NU wis wayahe merambah dunia digital untuk kepentingan dakwahnya, bukan lagi bergerak dalam bidang analog. Dalam tertarik dengan istilah Prof. Masdar ini luar biasa. Ada digital imigran, ada digital pribumi. Mungkin saya tengah-tengah lah ya. Ya masuk kategori imigran, ya masuk kategori pribumi. Kalau Prof sudah ngaku kalau beliaunya adalah digital imigran karena faktor usia. Nah, ini adalah sebuah momentum, ini sebuah peluang yang saya kira harus kita kemas dan kita kuasai. Kita harus bergerak sama-sama bahwa kita mampu memanfaatkan alam digital untuk kepentingan dakwah Nahdlatul Ulama. Taklif Wanasar, lembaga yang kami ketuai sekarang. Kalau dicari istilahnya kan jelas, taklif penulis. Nasar bisa mencetak, menerbitkan, kemudian mempublikasi. Ada Gus Karomi misalnya kan, Mas Iftul dan sebagainya. LTN dari dulu sudah sangat terkenal lah, menerjemahkan kitab, kemudian mencari kitab-kitab lama, istilahnya manuskrip, turos dan sebagainya. Karyanya sudah sangat luar biasa dan tercatat. Nah, pada era kekinian kami mencoba untuk melakukan sebuah inovasi baru, bahwa LTN tidak hanya menerjemah, tidak hanya menerbitkan, tidak hanya mempublikasi, tidak hanya menulis, tapi juga disesuaikan dengan era kekinian, yakni era digital. Bagaimana karya-karya yang sudah ditelurkan oleh para pendahulu kita, bagaimana itu dikenalkan kepada era kekinian, termasuk murid-muridnya beliau di Ma'arif. Terus sak mono wae, kalau kemudian kita ambil satu, kita sampaikan kepada anak-anak SMA, aliyah, sanawiyah, SMP di bawah lingkungan Ma'arif dengan kemasan kekinian, berupa quote, berupa video-video pendek dan sebagainya, pasti anak-anak kita yang di Ma'arif akan kencang. Ternyata orang-orang dulu itu hebat-hebat, Hasyim Asy'ari, kemudian dan sebagainya lah. Nah, ini yang saya kira sedang kami lakukan. Karena itulah LTN akan menjadi kolaborator dengan Ma'arif, dengan Fatayat, Ansor, dan lembaga lainnya. Ayo bareng-bareng. Potensi yang panjenengan miliki, ayo kita bareng-bareng dikemas dengan baik. NU Jawa Timur tampil lebih ramah, tampil lebih kekinian. Betul. Kita tidak akan pernah mengubah jumlah rakaat sholat. Kita tidak akan pernah mengubah jumlah ayat surat Al-Quran. Tidak akan pernah. Yang kita ubah adalah kemasannya, packagingnya. Nah, kami dengan anak-anak muda ini, ayo bareng-bareng. Dalam sudah sowan dengan Kiai Matin, dengan kiai yang lain, hampir semuanya sepakat. Kita mengubah pola dakwahnya agar anak-anak kita, murid-murid kita kenal gurunya. Sampai kapanpun akan menghormati guru-gurunya. Ajaran Hasyim Asy'ari, Syekhona Hauli dan sebagainya banyak itu kan. Tapi kalau dikemas dengan bahasa-bahasa yang berat, wabot, itu pasti akan lari. Kita harus main, kita bikin namanya animasi, kita bikin karikatur, kita bikin quote macam-macam, itu harus kita lakukan. Karena itu pelan-pelan kami dengan para senior-senior kami di LTN, Prof, itu sedang menata. Kira-kira turos yang segitu banyaknya oleh Gus Karomi dan Gus Usman, Lora Usman dan sebagainya, apa sih yang mau kita ambil dulu? Satu apa, dua apa, kemudian kita rebranding, bukan kitabnya, tapi quote yang bisa kita ambil apa. Dan ini Mas Gus Karomi sudah memberikan data kepada kami, sebuah kitab yang sudah ada quote-quote-nya, kemudian teman-teman sedang tim kreatif, bagaimana itu dikemas, ada visualnya, ada kata-kata mutiaranya, sehingga kita bisa suguhkan kepada
anak-anak kita dengan senyum, Betul. gak merengut ini bojane itu bingung. Nah ini yang berat sebenarnya, karena itulah ayo bareng-bareng. LTN bukan lembaga yang segala-galanya. Betul. LTN hanyalah sebagai mediator, kolaborator. Mungkin nanti kami dengan Ma'arif pasti akan banyak merumuskan bagaimana pola-pola dakwah yang bisa kita enjoy, dinikmati oleh anak-anak kita. Saya kira itu. Tapi kira-kira efektif nggak Pak Helmi kalau misalkan tadi disampaikan terkait dengan animasi yang dihadirkan, cukup efektif nggak hal-hal demikian itu disampaikan kepada anak muda? Sementara kalau anak muda kan sekarang itu hidupnya kayak terjebak pada media sosial seperti TikTok, Instagram. Dari respon yang masuk di IG maupun WA maupun email, rata-rata mereka tertarik. LTN baru beride saja, mereka sudah memberikan respon. Ya ini yang kami tunggu. Oh iya. Benar. Artinya apa? Mereka sebenarnya adalah generasi yang rindu. Selama ini mereka menganggap gurunya mereka YouTube, gurunya mereka TikTok, gurunya mereka adalah Instagram. Tapi suatu saat mereka juga akan jenuh kan. Nah sekarang bagaimana TikTok, kemudian YouTube yang mereka selama ini dijadikan rujukan, kemudian kita menjembatani. Oh iya. Oleh Kak Popo saya main nang YouTube. Tapi kita ajak ketemu guru ini langsung ya. Jadi YouTube ya oke, kemudian gurunya langsung juga oke, kita bisa melakukan sebuah sinergitas. Betul. Mereka itu butuh sebenarnya. Rata-rata anak-anak Gen Z, Prof, yang kita temui, mereka itu rindu ketemu guru. Betul. Tapi mereka bingung, takut nangone sopo. Siapa guru yang harus pantas bahasanya mereka Fakih yang harus kami temui. Kalau anak pesantren jelas kan mereka kan? Betul. Nang pondok. Tapi kan Gen Z tidak semuanya masuk pesantren. Anak-anak NU tidak semuanya masuk pesantren. Bahkan yang pesantren pun kemudian lulus belum tentu mereka juga paham tentang Nahdlatul Ulama. Karena itulah kita harus open. NU baik lewat IPNU, IPPNU yang lainnya yang memang segmennya adalah Gen Z harus berani membuka diri. Oh iya. Mereka jangan kita jauhi, mereka kita deketi. Memang bahasa mereka unik-unik, Bro. Unik-unik kan, tapi kalau kita menjauh tambah atuh. Karena menjauh tambah atuh, akhirnya orang lain mengambil mereka, didampingi mereka, akhirnya artis-artis mendarat jadi ustadz. Betul. Ya kan, mendarat jadi guru, mereka larinya mereka. Nah. Larinya kepada mereka-mereka itu. Betul. Kan bahaya, Prof. Padahal kalau soal guru sanadnya jelas lebih kuat di kita. Yang harus kita ubah adalah bagaimana kita mampu mengambil ceruk yang selama ini masih galau. Gen Z kan dunia galau mereka itu. Asli kan dunia galau. Ya, makanya harus kita cari, harus kita kuatkan. Teman-teman IPNU, Ma'arif, ya harus memulai itu. Iya, betul. Tempat kayak begini ini jangan hanya sebulan sekali, jangan hanya di bulan Ramadan kita pakai. Kita harus kemas menjadi tempat diskusinya mereka. Misalnya Selasa Vagansa atau apa, anak muda ajak ke sini. Di sini dikasih kafe apa enggak apa-apa. Karena mereka sebenarnya kan seneng kan. Betul. Nah, kalau NU membuka diri pasti akan kuat. Tapi ini benar-benar menjadi pelopor nggak Pak Helmi, LTN NU Jawa Timur ini untuk dapat bisa merebut kebiasaan buruk yang dialami oleh anak muda di media sosial? Insya Allah atas bimbingan Kiai Kikin, Kiai Fakir dan sebagainya itu akan menjadi sebuah gerakan baru lah. Kami pernah matur kepada PWNU misalnya kan, gedung yang baru yang akan dibangun ini lantai 1 harus diwakafkan untuk kepentingan museum misalnya, kepentingan anak-anak muda, sehingga lantai 1 gedung yang baru ini menjadi tempat jujukan. Betul. Tempat bagaimana mengenalkan NU dengan cara kekinian. Panjenengan lihat kan kota lama Surabaya, biyen kan ya suram kan. Saiki gara-gara modal cetok, waduh masya Allah setiap hari banyak. Di Siola dulu museum juga sepi, sekarang karena memang mainnya main video mapping jadi ramai. Kemudian mau masuk ke Bonpin, ya kan? Gara-gara bikin lorong sepanjang itu aja orang sekarang rame. Karena apa? Karena mereka indah video mappingnya. Lah kalau NU misalnya gedung yang baru lantai 1 YFAK dijadikan tempat untuk menjelaskan soal siapa Yai Hasyim,
kemudian siapa Mbah Wahab, Syekhona Holil, kitabnya apa, ajarannya apa, nilai-nilai doanya kayak apa. Kita kemas di sini rame sudah. Nah kalau rame maka anak-anak kita, Gen Z dan sebagainya dan kebawahnya lagi bro, itu akan cinta dengan NU, bukan sebatas cinta karena nama, tapi lebih dalam daripada cintanya kita. Orang cah nom-nom itu ciri khasnya kalau sudah ketemu, masya Allah wes. Ya kan, luar biasa dalamnya. Karena itulah memang mudah-mudahan nanti kami kemarin ke Gresik dengan Yai Fakih, dengan Ustaz Taufik Mukti juga menggali banyak potensi-potensi agar NU Jawa Timur nanti akan menyiapkan sebuah kemasan baru agar masyarakat pola dakwah kita lebih mengenal lagi. Saya kira demikian. Iya, Pak Helmi. Tapi kalau misalkan kita berbicara terkait dengan dakwah digital yang kemudian gencar dilakukan oleh LTN-NU, sejauh ini kira-kira tantangan terbesarnya apa, Pak Helmi? Agar anak muda itu ya merasa dimiliki oleh konten-konten yang disuguhkan oleh LTN-NU. Tantangannya kami bolak-balik matur ke kiai-kiai. Kiai, kalau biasanya ngaji 1 jam, sekarang bagaimana bisa ngaji 5 menit? Itu tantangannya. Betul. Biasa 1 jam disampai sekarang 1 jam itu bisa disampai 5 menit. Alhamdulillah Kiai Martin kemarin sudah lulus. Jadi bagaimana Yai, bagaimana ngaji, beliau sangat paham. Mungkin sebuah tulisan kecil di depan kamera, gak sampai 5 menit kalau nggak salah, tapi isinya luar biasa. Daging semua gitu ya? Iya, daging semua. Biasanya 1 jam, sekarang jadi 5 menit. 5 menit. Itu tantangannya. Kami yakin kalau kita telaten menyampaikan kepada beliau-beliau, ada saat yang ngaji 1 jam, ada saat yang ngaji 5 menit. 5 menit. Tapi 5 menit tadi tidak mengalahkan yang 1 jam. Itu tantangannya. Tapi insya Allah pelan-pelan kesabaran Kiai Fakih dan sebagainya akan ketemu kok. Bahwa kalau di NU itu sebenarnya di pabrik. Kalau doa itu boleh kuat, kata-kata mutiara, di situ banyak tempatnya. Asal para kiai, para masai kita jelaskan saatnya Yai. Nah, dari 5 menit jadi 3 menit, masya Allah udah orang ketagihan. Tidak apa-apa, seri 1, seri 2, seri 3 dan sebagainya. Dan nanti di MAR juga kan sama udah. Bagaimana model pembelajaran interaktif yang asalnya lama diperas lagi menjadi lebih singkat lagi. Pelan-pelan juga kan sama. Ya ngapunten. Kayak Haji Agus Ali Mazhuri dulu juga sama kan. Sekarang seneng ngaji paling di video hanya 90 detik, kadang 3 menit. Dulu masya Allah beratnya, karena kami yang mendampingi terus dalam melalui Yai bisa Yai. Sekarang bisa betul. Bisa akhirnya menjadi cari hadis, kemudian dipendekkan lagi, dan sekarang banyak yang menunggu. Hari ini bicara soal makna syukur ya. Besok alhamdulillah itu apa? Subhanallah itu apa? Masya Allah itu apa? Lo kata Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, kalau kita breakdown kan keren itu kan. Betul. Tapi yang membreakdown selama ini siapa? Ya para artis-artis sih. Padahal kita mestinya lebih kuat lagi sentuhannya. Alhamdulillah sekarang sudah mulailah. Kalau panjang lihat di medsos sudah mulai imbang. Dulu minhum semua, sekarang kita sudah mulai masuk ke area situ. Mudah-mudahan Ma'arif yang hari ini hadir dan teman-teman yang lain bisa melaksanakan pola-pola semacam ini. Lagi-lagi yang kita ubah bukan isi tapi kemasannya. Oh iya. Kami yakin bisa. Yakin Bismillah gitu ya. Bismillah. Baik, terima kasih Pak Helmi. Sekarang kita kembali ke Prof Masdar lagi. Ini luar biasa. Tadi disambut baik ya oleh LTN-NU Jawa Timur, di mana kolaborasi dengan LP Ma'arif begitu luar biasa. Nah, Prof, kira-kira kalau misalkan ini lembaga pendidikan Ma'arif ini benar-benar bergerak di dunia pendidikan, betul ya, Prof ya? Betul. Nah, kira-kira seberapa penting, Prof, kurikulum pendidikan dalam mengintegrasikan nilai-nilai dakwah digital untuk generasi anak muda sehingga solusi alternatif itu dapat diraih dari teman-teman anak muda Gen Z yang benar-benar hidupnya itu terjebak pada smartphone itu. Kira-kira pendidikan apa yang paling efektif untuk bisa dilakukan kepada anak muda dalam dakwah digital, Prof? Ya, saya kira tantangan terbesarnya itu bagaimana mengintegrasikan antara konten materi pendidikan ke dalam media digital.
Nah, persoalannya adalah bagaimana kita mengemas materi-materi tadi itu sehingga sesuai dengan selera mereka. Betul. Sehingga tidak ada resistensi, tidak ada penolakan, enjoy, langsung masuk pada pesan, tetapi pesannya itu tidak membosankan. Nah, saya kira mungkin ini satu tantangan yang tadi Pak Helmi sampaikan pada proses penciptaan atau kreasi konten, kreasi konten yang pas dan tepat. Saya kira itu di situ. Sehingga anak-anak kita baik mulai dari SD, kemudian SMP, SMA, mereka ini jangan sampai berguru kepada orang yang salah. Betul. Nah, tantangannya di sini. Jadi selama ini memang anak-anak ma'arif ya, mulai dari SD sampai SMA itu sudah menjalani program pendidikan. Tetapi kan itu kan yang di formal, yang di sekolah. Betul. Bagaimana yang di luar sekolah, bagaimana yang di keluarga. Nah, saya kira ini mungkin tantangannya ke depan Pak Helmi. Kita bisa berkolaborasi, mencari, menciptakan semacam seri-seri pendidikan ya, yang sederhana tetapi masuk, kira-kira begitu. Saya kira tantangannya di situ. Oke, luar biasa ya. Jadi berarti harus ada kolaborasi dari berbagai pihak ya. Termasuk juga sosialisasi terhadap keluarga, orang tua yang harus memantau 24 jam ketika selesai dari sekolah, kuliah, itu adalah tugasnya orang tua, betul ya Prof ya? Ya semuanya sebenarnya, kita ini kan pada proses membantu sebenarnya, ya. Tujuan atau tugas utama mendidik itu kan sebenarnya orang tua. Orang tua kan punya keterbatasan, akhirnya kita yang membantu mereka. Kalau tidak ada kesepahaman bahwa ini tugas bersama, saya kira nanti ujungnya saling menyalahkan. Betul. Kalau anak-anak kita ada kenakalan remaja misalnya, nanti guru menyalahkan orang tua menyalahkan guru, menyalahkan yang lain, masyarakat dan sebagainya. Sehingga perlu ada kesadaran bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama, baik di sekolah maupun sebagai keluarga di rumah. Kira-kira. Tapi sejauh ini program LP Ma'arif itu sudah mulai menyentuh ke wilayah itu atau seperti apa Prof? Selama ini terus terang saja memang Ma'arif masih ada di wilayah formal. Nah, itu yang perlu digarap ke depannya itu ya. Yang non formal, informal itu masih belum maksimal Pak Helmi, jadi secepatnya bisa. Ya. Saya yakin dengan tepuk tangan dong. Ya, waduh. Ya, orang anak-anak muda seperti beliau ya saya yakin ya bisa lah. Tapi akan segera gitu ya. Karena ya, ini bismillah bisa bekerja sama nanti sama LTNNU. Bismillah. Iya, luar biasa. Terima kasih Prof. Tapi yang terakhir Prof, ini pertanyaan terakhir buat Prof Masdar, kira-kira solusi alternatif yang paling tepat bagi anak muda agar mereka itu tidak candu terhadap smartphone yang nilainya konten-konten negatif. Kira-kira solusi alternatifnya apa? Ya, solusi alternatif itu paling tepat. Paling tepat. Iya. Tidak ada yang paling manjur tapi ya, tidak ada yang paling manjur. Betul. Kita orang tua hanya bisa mengawasi. Jangankan sama anak kita, untuk diri kita sendiri aja kita masih belum bisa 100%. Kalau muncul otak nakalnya misalnya, ya pengen lihat yang indah-indah. Ya, jangan pasangkan anak kita sebagaimana yang kita pikirkan bahwa itu adalah paling ideal, tapi kita sendiri longgar. Tidak bisa seperti itu. Betul. Nah, oleh karena itu pengawasan itu harus bijaksana. Yang pertama, yang kedua tadi itu kita harus punya kesepakatan, kontrak antara anak-anak kita dengan orang tua kita. Harus patuhi ya aturan-aturan bermedsos. Misalnya satu hari berapa jam. 1 jam misalnya. Tentu dipantau juga ya medsosnya, ya, kontennya yang muncul. Iya, akunnya apa, kita harus masuk. Kita harus sekarang tahu. Anak muda itu agak nakal Prof. Akunnya tuh banyak banget. Bukan cuma itu tuh. Iya, banyak sekali tuh. Loh, HP saya di rumah itu sudah publik saya itu. Oh iya? Iya, jadi anak saya, istri saya semuanya bisa mengakses. Waduh. Bisa mengakses. Jadi ya memang gimana lagi, kita harus terbuka. Betul. Mungkin ya. Tertutup itu nggak bisa gitu. Terbuka ya, betul. Jangan ada anggapan bahwa oh ini banyak rahasianya, ya nggak bisa seperti itu. Terbuka sudah. Ya kadang-kadang ya memang ada salah paham ya antara suami istri gara-gara
konten, gara-gara Betul. HP, gara-gara WA, gara-gara macam-macam. Itu biasa, kita Biasa ya? hadapi aja. Kalau memang nyatanya tidak ada apa-apa ya, kenapa takut? Betul. Gitu. Sama anak juga begitu. Kita harus terbuka. Kita mau nyuruh anak kita ini suruh baca Al-Quran. Orang tuanya nggak baca Al-Quran, mereka nggak mau. Oh gitu. Iya. Kalau anak kita suruh kamu jangan main HP terus, gitu ya. Tapi orang tuanya main medsos, Ngikut mesti ya. nggak mau mereka taat sama perintah kita. Oleh karena itu kita harus batasi juga sama perlakuan terhadap anak kita sama kita harus sama. Oh, betul. Nggak Oh, boleh iya. kita Beda. istimewa, kita raja. Nggak boleh seperti itu, ya. Yang terakhir memahami kondisi kejiwaan, ya. Karena anak-anak kita ini butuh sentuhan yang berbeda dari kita dulu, Betul. ya. Nah, ini kan ada perkataan sahabat Ali yang sangat terkenal gitu ya. Didiklah anak kalian sesuai dengan semangat zamannya, karena mereka itu hadir di zaman yang berbeda dengan kalian, dengan kamu. Ya, ada yang mengatakan jangan paksakanlah taksimu auladakum biadabikum. Jangan paksakan etiketmu kepada anakmu. Oh, Gitu. Jadi kalau etikanya itu misalnya zaman dulu itu seperti apa, kemudian kita paksakan kamu harus seperti ini. Kata sahabat Ali itu nggak bijaksana. Karena fa innahum makhlukun nabi zamanin ghairu zamanikum. Nah, mereka itu hidup di era yang berbeda dari kita. Menyesuaikan berarti ya, Prof, ya. Menyesuaikan. Dan anak-anak kita ini ngerti juga nih soal dalil-dalil seperti ini. Orang tua juga harus menyesuaikan ya. Ya kita harus tahu sepanjang itu baik, sepanjang itu tidak menghakimi, sepanjang tidak menjadikan anak sebagai target saja, ya saya kira kita harus lakukan yang terbaik. Berarti harus bijaksana dari diri Harus sendiri. bijaksana, nggak bisa memaksakan. Jadi nggak ada lagi paksaan. Apalagi kekerasan itu nggak Nah, boleh. itu luar biasa, Prof. Nggak boleh ada Terjadi itu. kekerasan. Kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi kekerasan fisik. Zaman kita dulu ya, kita salah dikit aja itu, tangan sudah harus taruh di meja. Iya, iya betul. Taruh tanganmu di atas meja, ternyata mau di, ya, iya. Itu juga bisa dikatakan pengaruh dari perkembangan teknologi atau smartphone gitu ya. Kalau begitu-begitu, Prof. Yang kekerasan-kekerasan demikian. Atau memang murni wataknya. Ya intinya jangan ada kekerasan, Betul. jangan ada kekerasan. Kekerasan kata pun nggak boleh gitu. Ya anak-anak kita sekarang ini lebih sensitif dari orang tuanya. Sensitif, gaul kalau juga. diomongin katanya dimarahin. Betul. Ya. Kalau dinasihatin katanya terlalu banyak ngomong. Ya, ya. Harus lebih sabar kali ya. harus bisa sabar, bijaksana ya. Misalnya anak saya itu kalau diomongin satu kali saja itu sudah enggak sebenarnya. Tapi ibu nanya anak-anak itu kan produksi kata-katanya kan lebih banyak Betul. daripada saya ya. Ibunya anak itu perempuan biasanya produksi kata-katanya lebih banyak. Jadi satu kalimat diulangi berkali-kali, Di breakdown. kemudian dihitung sama anak saya. Ini mama ngomong yang sama ini sudah tak hitung itu 15 kali. Itu saking jengkelnya. Satu kali saja mah, paling banyak 2 kali 3 kali ya. Maksudnya begitu ya. Yang penting tepat. Jadi jangan terlalu diobral. Kalau zaman dulu itu memang begitu. Kita harus tahan, nggak boleh bantah. Anak sekarang bantah, terlalu banyak ngomong, nggak suka gitu orang tua. Saya kira sama ya. Semua orang kayaknya, Prof ya. Semua orang mengalami hal yang sama dan kita harus paham anak kita ini lebih cerdas daripada kita. Kita sampaikan misalnya mau nasihati yang langsung masuk to the point, bisa lewat WA juga nggak apa-apa. Grup keluarga, Betul. kira-kira begitu. Kasih pelajaran-pelajaran seperti yang tadi, kasih simulasi, kasih animasi, kasih meme, kasih macam-macam pesan-pesan lah ya, pesan-pesan gitu. Jadi nggak harus ngomong langsung. Kalau ngomong langsung itu sepertinya dia itu lagi dimarahi, dia lagi dihakimi, itu nggak mau mereka. Itu semua anak muda kayak gitu atau memang sebagian, Prof? Mayoritas anak muda saya kira begitu. Oh. Mayoritas anak muda seperti itu. Ya, dua-dua anak saya sama. Kalau dia ngomongin terlalu panjang. Nah ibunya ini mau bikin permakluman. Ya harus dimaklumi, ini hanya berlaku untuk ibu-ibu. Ibu-ibu itu yang terbaik untuk anaknya itu, gitu. Nah, kadang-kadang saya bela juga. Oh, iya. Iya. Ini untuk kepentingan anak-anaknya, untuk kepentingan kalian semuanya, jangan dibantah. Gitu. Ya, karena memang katanya menurut penelitian produksi kata-kata ibu-ibu itu lebih banyak, jauh lebih banyak
18.000 per hari. Waduh. Yang laki-laki itu cuma antara 4.000 sampai 6.000 kata, katanya begitu. Memang perempuan lebih banyak ngomel. Ya, penelitiannya begitu. Bener ya? Iya, katanya begitu. Nah sekarang ini coba disublimasi, ya mas, sublimasi lewat medsos, bisa nggak itu? Dan bisa sebenarnya. Suruh ceramah aja tuh lewat tangan keriting. Iya, kira-kira begitu. Jadi harus agak lebih soft spoken kalau bahasanya anak muda gitu ya, biar yang muda-muda itu bisa mendengarkan dengan baik ya Prof ya. Atau memang perlu yang memang dengan bahasa-bahasa yang tegas biar lebih mendengarkan juga, atau seperti apa Prof? Ya, ada bahasa-bahasa prokem yang digunakan sama anak-anak kita. Kita sendiri juga kadang-kadang nggak tahu ya, nggak tahu. Dan kalau nggak tahu itu, ya itu dicemooh sama anak kita. Katanya jadul, katanya kudet, kurang update begitu. Ada banyak sekali istilah-istilah dan kita harus tahu lah ya, minimal ya mengikuti apa sih yang diinginkan oleh anak kita, apa yang ada di dalam benak dan pikiran mereka, sekedar untuk memahami bahwa memang dunia mereka itu ya sudah jauh berubah. Ada banyak sekali singkatan-singkatan, istilah-istilah yang kita nggak ngerti. Ya kayak ada misalnya istilah FOMO, fear of missing one, ya FOMO. Itu hanya mereka yang tahu. Kita orang tua ini nggak ngerti sebenarnya. Nah ternyata ada kecenderungan, ada tren di kalangan anak-anak kita, kepengin dia itu berada pada satu posisi ketika di situ itu menjadi idola oleh banyak sekali anak-anak itu. Kalau tidak di situ, dia itu merasa menjadi orang yang kalah, menjadi orang yang tidak, fear of missing one, FOMO. Ada misalnya ada konser ya, konsernya top anak-anak, idolanya anak-anak kita ini di Jakarta. Wah itu agak bahaya juga ya, FOMO gitu ya Prof itu ya. tuh, menurut saya itu kita harus masuk di dalam dan kita kendalikan, karena sangat kuat sekali keinginan anak-anak untuk masuk di dalam event-event yang di situ itu menjadi idolanya mereka. Itu. Nah, kita harus cegah dengan nasihat yang sangat bijak, yang halus, yang baik. Kalau tidak, ya kita harus ikut ke sana, ada juga yang seperti itu. Jadi kita dampingi. Kalau misalnya anak kita ini kepingin hadir di sebuah konser bintang Korea yang sekarang lagi ngetren itu, ya kita harus hadir, harus dampingi. Memastikan semuanya oke, semuanya nggak ada masalah. Ya harus ibu-ibu biasanya kalau yang ini ya. Bapak-bapak enggak Prof? Boleh juga sih bapak-bapak, tapi kayaknya nggak bisa menikmati deh. Bapak cukup ngopi saja. Ngopi deh. Aja ya. Ibu-ibu aja ya. Ya biasanya ibu-ibu yang bisa menikmati itu. Baik, terima kasih Prof ya, luar biasa. Saya kira itu ya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Prof. Nah kita ke Pak Helmi lagi nih. Ini ada 2 pertanyaan lagi yang bakalan menjadi 2 pertanyaan pemungkas barangkali ya Pak Helmi ya. Tadi kan sempat kita mendengarkan bersama terkait dengan bagaimana eksistensi maupun juga keberadaan LTN NU Jawa Timur untuk dapat bisa berdakwah di media sosial. Kira-kira Pak Helmi penting gak sih kita berkolaborasi dengan para influencer, bagi influencer agama atau influencer populer di media sosial itu agar senantiasa pesan itu bisa sampai ke anak muda dan anak muda itu tetap stay tune di program, penting gak? Salah satu dari program LTN adalah menggandeng para influencer. Setelah kami menata rumah tangga LTN itu lebih solid, kemudian banyak-banyak program yang bisa kita publish ke umat, baik umat NU maupun umat lainnya, maka kami akan melakukan kolaborasi dengan para influencer, karena mereka lah yang justru akan membantu kita untuk mengenalkan program-program ke-NU-an. Sebab kalau tidak menggandeng mereka, maka produk-produk Nahdlatul Ulama ya hanya dinikmati oleh kalangan kita. Tapi kalau kita mampu menggandeng mereka, orang-orang yang belum kenal jadi kenal, orang yang asalnya ragu-ragu menjadi yakin, asalnya nyinyir menjadi sadar bahwa nyinyirannya adalah salah. Kenapa mereka nyinyir? Jangan kemudian kita anggap negatif.
Ya mungkin karena mereka belum tahu, karena kita belum juga melakukan upaya agar mereka tahu di tempat yang mungkin bagi mereka nyaman. Bisa di kafe, bisa di tempat-tempat lain yang memang familiar dengan mereka. Intinya adalah bagaimana kita mampu beradaptasi dengan mereka eksis, sehingga Nahdlatul Ulama yang mungkin LTN yang melakukan ikhtiar-ikhtiar promotif bisa lebih kenal lagi. Itu saya kira yang akan kami lakukan setelah kami solid di internal, punya program-program yang marketable untuk umat NU maupun umat yang setengah NU, gitu Mas. Oke, luar biasa. Jadi ini merupakan salah satu gebrakan baru ya di tahun 2025. Semoga kedepannya Amin. juga menjadi salah satu gebrakan yang bisa dijadikan contoh oleh seluruh kalangan, betul ya Amin, Pak Helmi. insyaallah. Terakhir Pak Helmi, kira-kira dalam upaya membangun kesadaran di kalangan anak muda tentang pentingnya keseimbangan antara dunia digital maupun juga dunia nyata, kira-kira seperti apa pentingnya Pak Helmi? Yang pertama adalah anak-anak sekarang itu kan tidak pernah tahu kan kalau dulu ada pager, ya kan? Sampai belum tahu mungkin ya pager itu apa itu ya? Nah, belum tahu Nah, kayaknya. belum belum tahu maksudnya kan? Iya kan pager, pager Ada itu. lagunya. Dia bukan malas gerak ya, mager ya, malas gerak. Jadi kalau mau janjian disaku di sini, tweet. Kita ketemu di mana itu kan punya sini kan. Jadi kalau mau pesen orang di mana ya lewat Telkom itu kan. Ada operatornya, gantung sebelah sini gede itu kan. Ya Pak Prof. Artinya apa? Bahwa orang kalau sudah tahu sejarah proses digitalisasi hingga sekarang anak-anak muda pakai smartphone dan sebagainya akan bijak gitu. Karena itulah kami sekarang bagaimana ngajak anak-anak muda, betul yang disampaikan Prof, mereka itu harus kita dampingi, Betul. bukan dihakimi, tapi harus didampingi. Kita harus membuat program-program yang ramah digital, ramah genset, sehingga mereka tidak akan lari. Mereka itulah kalau dipaksa, bukan kemudian berhenti tambah melayu kan. Ya betul. Itu yang harus kita sadari bersama, bahwa kita harus paham betul dengan dunianya mereka. Karena itulah program-program baik kami LTN, mungkin Banom, lembaga termasuk Ma'arif juga harus menyentuh ke arah sana. Pendidikan formal oke. Tapi pendidikan non formal sekarang sepertinya jauh lebih oke. Karena terkait dengan passion, Betul. terkait dengan hobi, terkait dengan kebiasaan anak-anak kita. Kalau kebiasaan itu bisa kita sentuh dengan kemasan yang menarik, maka pendidikan formal pasti akan mengikutinya. Oh iya betul. Ya kan, akan melengkapinya. Anggap pendidikan formal teorinya, tapi yang informal itu aplikasinya, itu wujudnya. Nah itu yang harus sama-sama kita pahami. Kami yakin Nahdlatul Ulama belum ketinggalan. Kita terus berkolaborasi dengan siapapun agar nilai-nilai azwaja, nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Ulama betul-betul bisa dikemas dengan baik. Fatayat misalnya kan sekarang programnya kan banyak gitu kan. Tidak ngaji ya kan, ada program tutorial jilbab lah, apa skincare, tutorial macam-macam lah. Artinya sekarang sudah menyentuh ke arah situ. Betul. Orang sekarang sudah cenderung fashionable, Ya. ya kan sudah kemajuan lompatan yang luar biasa kan. Nah sekarang bagaimana kita mampu melengkapi mereka, tampung mereka. Jangan pernah gagasan mereka anak agensi itu kita tolak. Kita terima dulu aja enggak apa-apa, kita mau pelan-pelan. Insya Allah akan ketemu jalannya. Matur nuwun. Baik, luar biasa, berikan tepuk tangan yang begitu luar biasa. Ya tentu pemahaman padat tapi komprehensif yang begitu luar biasa
kemudian disampaikan oleh dua tokoh hebat, inspiratif yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau menyempatkan waktunya untuk sama-sama berdiskusi, menyampaikan gagasan dan juga pengetahuannya tentang tema yang begitu luar biasa yang diangkat oleh PWNU Jawa Timur dalam Ngaji Nusantara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Prof dan juga Pak Helmi sudah berkenan hadir yang di acara Ngaji Nusantara yang dilaksanakan oleh PWNU Jawa Timur. Baik hadirin sekalian dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, tentu di segmen yang pertama kita sudah sama-sama menyaksikan bersama terkait dengan kajian tematik, dan kita nantinya akan ada segmen yang kedua, yakni tausiah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Batin Jawahir, Wakil Rais Surya PWNU Jawa Timur. Kami nantikan usai jeda pariwara berikut ini, dan tetaplah bersama kami di Ngaji Nusantara PWNU Jawa Timur. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Ngaji Nusantara yang dilaksanakan oleh PWNU Jawa Timur. Kita memasuki di segmen yang kedua, yakni tausiah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Batin Jawahir selaku Wakil Rais Surya PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Kiai, boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Pak Yai? Kabarnya alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. baik-baik. Masya Allah. Puasanya lancar hari ini Pak Yai. Alhamdulillah. Dan saya sampaikan terima kasih Prof. Master Hilmi. Ini termasuk ada NU Kawaan ini Pak Zaini Ilyas. Pak Hilmi Nur, Ketua LTM dan semuanya. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du.
Alhamdulillah waktu yang agak singkat dan insya Allah masih cukup ini. Saya kira Prof. Mas Dar tadi sudah ke sana kok. Apa jadi dua ya? Matur nuwun Prof. Mas Dar. Melihat jadwal saya jam 17.35 tapi ini baru jam 17, maka bisa saya perpanjang, bisa saya perpendek, tinggal yang punya. Iya. Prof. Fakih, terima kasih. Saya kalau mengatakan Fakih ini bukan doktor di Indonesia, tapi kan PhD. Profesornya mestinya sudah, tapi nasibnya gak jadi. Kalau poinnya itu sudah lebih berapa Pak Fakih? Lebih banyak. Jadi maksudnya batas profesornya itu sudah, tapi ternyata ya mungkin ya tidak usah pakai menggunakan SK, saya panggil Prof saja lah. Saya panggil Prof. Ya mohon maaf, saya paksa. Pokoknya yang lain tidak manggil Prof tidak apa-apa, tapi saya manggil Prof, jangan marah saya gitu kan. Kiai, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi telah dibuka dengan kajian-kajian yang hangat lah oleh Profesor Mas Dar dan yang tidak profesor apa. Tapi kan tak sama-sama ada ilminya. Ya, jadi iya ada sama. Yang satu Helmi Nur, yang satu Mas Dar Helmi kan. Alhamdulillah ini yang nyambung Allah bukan kita. Bukan kita. Delalah kersane Allah pada saat ini. Iya, dan saya diberi waktu untuk hari yang pertama. Kata Gus Hilmi, saya katanya Kiai apa tadi? Surya Digital. Saya itu agak ngerti digital barokah Covid. Jadi sebelum ada Covid, ini panjang sedikit tidak apa-apa ya. Pokoknya pelan-pelan aja. Waktunya masih 1 jam soalnya gitu. Ya. Nanti kalau saya setengah jam ya 45 menit atau berapa lah. Atau lebih sedikit tidak apa-apa. Sebelum Covid itu saya ngaji biasa di rumah. Setelah ada Covid, santri saya harus di rumah, tidak di pondok. Padahal jumlahnya hampir 3.000. Kiai kan macam-macam, ada kiai wis enggak tekno Covid wis. Tapi ada juga yang yo kanduk rono kanduk rene begitu. Ya. Ada agak ke sana agak ke sini, jadi ambil tengah-tengah. Yang di pondok persilakan, yang di rumah juga persilakan. Tapi jumlahnya kan lumayan banyak, 3.000. Paling tidak kita ambil 1.500 di pondok, 1.500 di rumah. Akhirnya ada yang usul gini Kiai, ngaji lewat apa dulu itu namanya itu? Ya, Zoom ya, ngaji lewat Zoom ya. Ya sudah, akhirnya ditata ke sana kemari. Akhirnya saya ngaji lewat itu. Akhirnya alhamdulillah Allah menakdirkan ada dari Telkom Pusat kemarin itu yang dulu yang begini Kiai saya buatkan podcast. Jadi saya ngerti podcast itu ya itu. Saya buatkan podcast, saya buatkan ini sehingga studio saya itu 3. Ya. Studio yang di musola. Ketika saya ngaji di musola, studio ada di rumah, ya apa studio apa-apa, terus studio yang ada di kamar podcast itu. Jadi setelah ada itu lancar sampai sekarang kalau panjenengan lihat
di pengajian saya, ngaji saya, silakan dibuka YouTube, kemudian tulis ketik dawuh Kiai Matin. Nah, ini digitalnya kan di sini ini. Dawuh Kiai Matin di situ sudah ada banyak, ada tafsir Jalalain, ada Ihya Ulumuddin, ada Sahih Bukhari, kitab yang kecil sampai yang besar ada semuanya. Dan caranya dua, ada yang caranya saya menyampaikan secara banyak penjelasan karena masyarakat. Tapi yang banyak ngaji saya kepada santri, jadi cukup ya pas ning alun-alunnya gitu aja. Saya baca ya. Kalau orang baca sepintas melihat saya di tafsir Jalalain atau di Sahih Bukhari, ya ndak akan ngaji opo ini. Kalah karo Khalid Basalamah gitu. Yang akhirnya wah ngaji ini ndak seperti kalau yang tidak NU gitu hanya. Kan jadi salah juga. Ini saya cerita tapi kaitannya dengan ini perlu dikemas, ditata, kaitannya dengan Ma'arif, dengan LP Ma'arif dan apa LTN. Jadi kiai-kiai kan banyak masih ngaji begitu. Saya kalau ngaji saya terangkan, kalau hikam saya terangkan. Saya terangkan karena menyentuh masyarakat langsung. Bahkan macam dua, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Indonesia. Tapi satu sisi yang banyak kitab yang saya sentuh santri, baik santri yang ada di pondok maupun santri yang ada di luar pondok. Santri ngesai kitab. Nah, lillahi ta'ala bagi yang tidak paham akhirnya ini kiai tahu-tahu kiai NU itu ngajinya begini ini. Tidak tahu kalau konsumsinya lain. Konsumsinya lain. Saya kalau ngaji banyak tidak khatam-khatam di pondok. Dan anak-anak santri ya jenuh. Sebab istilah di pondok intern yaitu ada namanya ngaji, ada namanya pengajian. Kalau ngaji ya itu dibaca. Kalau pengajian ya kesana kemari dan lain sebagainya. Ini sekedar. Tapi ya nanti kalau pulang ya di subscribe juga kan. Loh, kalau Ma'arif, LP Ma'arifnya dan LTN-nya menyebar, men-share itu ke seluruh keluarga besar itu lama, ya akan semakin paham. Dan oleh pondok, ini contoh pondok, oleh saya kiai dikembangkan bukan hanya ngaji yang 1 jam, tapi TikTok. Jadi saya itu kiai TikTok juga. Sampean buka TikTok kemudian ketik dawuh Kiai Matin, maka ada TikTok saya 1 menit, setengah menit, banyak sekali itu. Itu bukan kehendak saya, tapi generasi Z ini yang paham. Ini kalau mengikuti ngaji kiai yang 1 jam, lari masyarakatnya. Generasi Z-nya lari. Ini yang bicara yang generasi Z ini tadi. Kok mbok gawe TikTok le? Ngaji gue petol ngaten lho yai, lari-lari sakniki ngaji kesuwen melayu yai. Sing saya nggih setengah menit ngoten mawon kiai. Akhirnya dipetol, diputus-putus ngaji saya itu sampai menjadi banyak. Itu tidak saya yang buat, tapi dengan seizin saya. Yang saya bicarakan sepintas ini problema saat ini yang harus ditangani oleh Nahdlatul Ulama dalam arti sempit, dalam arti bukan sempit ya, dalam arti penugasan ada di LP Ma'arif dan LTN. Saya melaksanakan tapi tanpa menggunakan keilmuan, ilmu tentang digital, pokoknya angger muni ya sudah. Kalau kiai bapak-bapak jam 9 lah nanti, jam setengah 9 nanti buka YouTube saya ada live Durratul Fakhirah, ngaji kitab karangannya Imam Ghazali. Memang sengaja yang saya baca kitab yang karangan ulama salaf, Imam Ghazali, Imam Nawawi dan sebagainya gitu.
kan bukan kitab yang ya sekarang juga bermanfaat, tapi dalam waktu Ramadan memang kita ambilkan ulama-ulama salaf. Ya, ulama salaf itu maksudnya ulama pada abad ketiga, abad tahun 300 sekitar itu. Yes, katakan kitab-kitab kuno lah, kitab-kitab kuno. Itu yang saya baca, maksudnya biar membawa dampak lebih positif, membawa keberkahan lebih banyak daripada ya karangan kiai seperti saya ini. Karena saya kalau ngarang kan sambil makan, apa kalau kiai-kiai dulu kan istikharah dan lain sebagainya lah. Imam Nawawi Ad-Dimasko, bukan Syekh Nawawi Banten ya, itu kalau ngarang kitab itu kan Masya Allah, ngarang kitab lampunya mati, tangannya menyala. Jadi kiai yang karomah, yang berkaromah. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, ini saya baca tidak ngerti artinya. Delok judulnya kok ono sindrom iki apa? Kok ono sindrom ono candu biyen ku ya rokok ya. Akhirnya saya tadi minta itu apa itu? Oh, ketagihan. Ya, ketagihan. Jadi smartphone HP itu semakin pinter, perkembangannya semakin hebat, yang membawa semakin ketagihan. Ini kalau tidak kita segera tangani repot. Dan itu sudah disinyalir, sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqanas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma khalaqna, Allah menciptakan ayatnya saja, wa ma dan laibin dan illah. Coba itu kalau kita kalimat wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma bainahuma laibin. Ada lagi yang sama dengan itu, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Ada ma, ada illah. Ini berarti menunjukkan satu spesifikasi sendiri tersendiri. Sama dengan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, itu ma dihilangkan, kemudian illah dihilangkan, tinggal khalaqatul jinna wal insa liya'budun, kan sudah bisa. Tapi pengertiannya kan lain. Kalau tidak ada ma dan illah, hanya khalaqtu nyiptakaken sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan manusa liya'buduni krana arahe arep yen to nyembah sapa jin manusa ni ing ingsun. Kalau ndak ada ma, ya berarti isinya menyembah Allah boleh, menyembah selain Allah boleh. Karena tidak ada taksis. Tapi karena ada ma, Allah ngendikan dawuh ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Para sufi mengatakan tidak untuk bekerja, hanya untuk beribadah. Nah, makanya yang memberi makan Allah. Kan begitu. Walaupun ini cara memahaminya harus pelan-pelan, tapi memang begitu benar adanya. Benar adanya. Oh, sudah. Wa ma, enggak usah jauh-jauh. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Aku tidak menciptakan langit biasa. Aku tidak menciptakan bumi biasa, kita sudah tahu. La'ibin, untuk
untuk main-main. Tapi di situ ada wa ma bainahuma. Lah smartphone-nya itu di sini nih. Jadi, digitalnya itu di sini nih. Aku tidak menciptakan bumi, tidak menciptakan langit, artinya laibin, tidak main-main. Antara langit dan bumi diawali dari pengertian manusia, oh berarti udara, kemudian dimajukan lagi, ada dawuh dalam surat Yasin fil fulkil mashhun, perahu, kaitannya dengan wa bainahuma, kemudian wa khalaqna mim mislihi mayal kabun. Oh, yang bisa dikendarai, yang bisa dilewati kendaraan itu bukan hanya laut saja. Allah telah berfirman, wa khalaqna mim mislihi ma yarkabun. Timbullah kapal udara. Sehingga ada pepatah kapal api, kapal udara, kapal selam pakai gitiran, bukan family, bukan saudara, siang malam jadi pikiran. Kan gara-gara ada kapal udara itu, karena ada kapal udara saja itu kan sulit itu. Yang masuk jangan itu toh. Ya, jadi adalah kapal udara. Kemudian timbul penemuan gelombang, ada radio. Wa ma bainahuma. Mulai gelombang dan semakin maju, mulai radio hanya suaranya saja, akhirnya menjadi TV, ada gambar-gambar yang tidak ada warnanya, akhirnya ada warnanya. Menjadi handphone yang masih suara, handphone jadul. Saya masih punya handphone jadul, saya bawa terus itu. Handphone jadul itu handphone khusus untuk istri. Tidak ada yang punya HP jadul ini. Ya, nomornya masih singkat. Itu dulu tahun berapa awal-awal itu. Apa namanya chipnya itu? Apa namanya? Ya, SIM card. SIM cardnya itu 1.200.000 dulu itu. Ya, gitu ya. Masih SIM card 1.200.000. Itu saya masih punya itu. Khusus untuk saya berikan untuk hubungan dengan istri saja. Pak pakai enggak? Jangan. Kemudian masuk ke sini. Ya, kemajuannya kan per detik. Perubahannya kan per detik. Saya katanya Gus Hilmi Rois Surya digital, melihat perkembangannya tidak ngatasi belas. Masya Allah. Masih tanya kepada anak saya, namanya AI, ya apa itu? AI. Ya, AI apa IA apa AI itu? Itu betapa hebatnya itu. Saya baru tahu sekitar 2 bulan. Mana digital udah baru 2 bulan ngerti AI. Ya 3 bulan anak dawakno 3 bulan lah. Gara-gara anak saya, bah, sakniki enten ngeten, bah, takon napa, bah? Subhanallah. Iki mulai siswa nganti mahasiswa iso goblok kabeh yo ngene iki. Aku pengen muni ngono kok wis dididik Gus Miftah. Ya Allah. Kita tidak menggunakan digital
ketinggalan zaman, menggunakan ya, pembodohan dan lain sebagainya. Maka kalau kita lihat dari wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi, terusannya ayat itu wa innas sa'ata la'atiyah. Al-ayah Al-Hijr ayat 85, nanti dipanjangkan sendiri. Ayat itu setelah Allah membicarakan tentang digital, ingat Allah melanjutkan lafaz itu wa innas sa'ata. Wa innas sa'ata. Sa'ah itu apa? Kiamat. Jadi kemajuan zaman ini bebarengan dengan dekatnya sa'ah. Rasulullah telah bersabda, antarane aku karo kiamat iki kayak driji loro. Kan begitu kan? Kayak driji loro, sudah hampir. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang sa'ah. Min asyratis sa'ati an tadhara auladaz zina. Termasuk di antara tanda-tanda sa'ah kiamat itu adalah banyak anak lahir tanpa dan lain sebagainya. Di dalam hadis banyak menerangkan tentang kemerosotan moral, akhlak sebagai tanda daripada apa? Sa'ah. Paling tidak bentuknya dibolak-balik. Idza syamsu kuwirat, matahari rusak. Sebelum itu wa idzan nujumu kadarat, planet bintang meledak. Wa idzal jibalu suyirat, sebelum itu gunung-gunung meledak, bumi meledak, sehingga idzal jibalu suyirat, gunung kemana-mana. Mbah Yai Maimun Zubair menyampaikan sebelum itu sudah ada suyirat bermakna sayaroh, masdar sayaroh. Jadi tanda tangan kiamat sebenarnya niku nek wis gunung-gunung ditumpakno mobil, Mbah Mun ngene. Gunung-gunung dinaikkan kendaraan. Jadi wis ana pabrik semen, wis ana kumbung, ada batu naik di atas mobil, ini tanda-tanda kiamat, kata Mbah Mun. Berarti sebelum terjadi gunung meletus. Wa idzal isyaru utilat, unta sudah nganggur, tanda-tanda ini istilah sa'ah ya. Sa'ah. Unta dulu itu kan menjadi apa? Kendaraan. Sekarang sudah nganggur. Itu kan unta, sapi ya padha wae. Sapi ya nganggur. Dulu sapi kan bekerja di sawah bersama daukenya. Nah, sehingga dulu ada namanya ngerakal, ngeluku, nggaru, itu kan dengan sapi itu. Sekarang sapi sudah tidak berlaku. Dulu namanya Rajakoyo. Rajakoyo itu artinya kan sapi, wedhus, kebu. Nah sekarang sudah terbalik menjadi Koyo Rojo. Jadi sapinya diam di ternak, yang bekerja diwalik dunia. Karena itu katanya dalam hadis banyak itu. Besok tandane sa'ah iku akeh wong lanang berparas perempuan, ada orang perempuan berparas laki-laki. Ini saya baca hadis loh ya. Hadis. Tapi pikir oh boy, tiba-tiba akeh wong wedok celananan kan begitu. Akeh wong lanang rambutnya dawa. Ini jangan disalahkan. Artinya kita kalau membaca hadis itu bab sa'ah, kalau ada fatayat muslimat bercelana, ingat kepada Allah saja. Oh iya kiamat iki wis. Gitu saja. Jangan menyalahkan orangnya. Jangan. Kalau ada teman Ansor Ibnu dan NU-nya kok rambutnya panjang gondrong koyok wong wedok, jangan disalahkan. Wong wis zamane. Oh iya, sa'ah.
Ini tanda-tanda saah. Dadi wong lanang kaya wadon, wadon kaya lanang. Coba, ini kenyataan begitu. Kalau ada orang perempuan dulu bonceng kendaraan, itu kan miring gini, terus ngerangkul gini. Iki gonceng model wedok, nek model lanang bergagah. Nah sekarang sing ngene kok wis ra patek ana. Perempuan bonceng suaminya ya bergagah. Wedok kaya lanang. Ya masih ada di desa 1-2 yang masih bonceng dengan miring itu. Jangan dukun bayi. Masih ya itu ya. Itu aja masih ada yang. Jangan disalahkan, tanda-tanda kiamat sudah banyak tiba. Di dalam ayat kita kembali, di dalam ayat Allah berfirman wa ma bainahuma la'ibin wa ma bainahuma illa bil haqq. Mulai dari udara sampai gelombang elektronik. Tidak sia-sia, tapi ingat dampak negatifnya. Ini bagian daripada tanda-tanda kiamat. Sehingga pondok pesantren kan repot. Saat ini masih problem. Santri ini saya beri HP nanti ngajinya. Tapi tidak saya beri HP, ketinggalan zaman. Sampai sekarang Masya Allah, itu tolong pemecahannya bagaimana? Pemecahannya bagaimana untuk di pondok pesantren? Kiai bingung itu masih agak-agak pemecahannya masih melihat yang lain-lain. Memang perlu pembelajaran lewat ini. HP saya ini kitabnya saya hitung tadi ada 1.800 kitab. Kan sudah tidak gaptek lagi. Ada yang Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab itu berapa jilid? Yang 4 jilid Sahih Bukhari, ada Ihya Ulumuddin. Cukup dilihat dari sini. Dan bisa difotokopi. Penjenengan minta kepada saya, tolong Kiai saya minta di share apa itu Ihya Ulumuddin 4 jilid, saya share langsung, tidak usah beli. Hanya menitan betapa manfaatnya dan betapa dahsyatnya digital. Nah ini kalau tidak kita mengikutinya kan ya repot. Tapi kita mengikuti, membiarkan anak-anak tanpa menggunakan cara-cara yang bagus juga bahaya. Mengusing delok ora kitabe. Delok buka itu terus hotsex.com ngono repot itu. Contoh itu contoh. Jare sing kono kuwi iki pengalaman tenan. Ya ora apa kiai buka ngono kuwi. Artinya bahayanya dampak bahayanya Masya Allah. Oleh karena itu solusinya bagaimana? Tadi disampaikan tadi. Jadi apa yang disampaikan tadi sebetulnya sudah ada sinyal-sinyal dari Al-Quran. Khusus tentang digital. Khusus tentang smartphone. Banyak itu ayat-ayat asal ada wasa asama ada wal ard wa ma bainahuma itu pengertiannya kan termasuk di dalamnya. Intinya adalah pada penggunaan masalah digital. Pirang jam ya? Ini jam berapa? Masih katanya 5 menit lagi. Oke. Jadi sebetulnya kita ini tinggal melihat banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan memberikan pengetahuan kepada kita untuk diketahui bahwa betapa Allah Maha Kuasa.
saya kadang-kadang mikir, namanya terowongan bawah laut itu kenapa kok yang lain banyak, kenapa kok di Mesir yang bagian Kairo, Mesir yang hampir sampai terusan Suez itu kan ada terowongan bawah laut, kok tidak Jeddah yang arah yang Jeddah yang dekat-dekat, kenapa terowongannya kok belasan saya tangan-tangan. Ini kalau kita melihat terowongan ini, hendaklah kita melihat Nabiullah Musa dulu nyebrangnya di sekitar ini. Sementara saya ya sebelum jadi Rois Suriah, saya masih dengan santri-santri biasa. Karena kaji kan dulu Laut Merah. Bareng dulu Laut Merah, eling zaman Fir'aun ning kene iki. Padahal ndak di situ kan, di Suwana kan. Itu kan semua, hampir semua jamaah haji, jamaah umroh. Saya sendiri termasuk. Laut Merah itu ya ini. Berarti ini yang diseberangi Fir'aun dulu, tenggelam di sini ini. Padahal Laut Merah itu Laut Merah di bagian pucuk, bukan di sini. Tapi setelah tahu, ini kene. Ternyata Allah menghendaki alam pikiran manusia membuat terowongan, terus dalam kaitannya dengan terowongan yang ada di Mesir menuju ke Sinai ini, agar manusia mengingatkan dirinya, ingat bahwa Nabiullah Musa alaihissalam pernah ke sana. Kemudian ingat firman Allah ketika Fir'aun tenggelam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari ini aku selamatkan jasadmu. Itu kan difirmankan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan abad ke-6. Katakan abad ke-7 lah. Ketemunya jasad Fir'aun itu kan abad ke-17. Kata Bama basa dan binatang lan opo wae basa kang mlaku ngremet ngramah apa ma bayane mindab batin, yaiku binatang. Ini kan menunjukkan bahwa selain di bumi ini, di sana ada makhluk hidup. Sampai sekarang kan belum ada yang nikah makhluk bumi dengan makhluk langit, dan belum ada. Ada yang menggambarkan, menghayalkan gambarnya bahasa langit, bahasa makhluk planet. Ada itu. Turun ke bumi makhluk planet. Kemudian dia ngomong, ainut kudut nep igap harus malas gitu. Malas itu salam. Salam sejahtera bagi seluruh penduduk dunia diwale itu. Ya. 2 menit ya. 2 menit. Ditambah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir, wa huwa utawi Allah ala jam'ihim nek wis kersa berkehendak mengumpulkan jam'ihim makhluk yang ada di bumi dan ada di planet, idza yasha'u nek wis Allah ngersakaken qadirun, berarti kapan besok bakal ada pertemuan makhluk bumi dan makhluk planet. Siapa yang bisa membuktikan? Insya Allah menurut saya yakin, hakul yakin terbukti. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya wes gak iso dipahami ya ora apa-apa panen digital. Ndak, yang intinya tadi memang ini garapan LTN dengan LP Ma'arif sangat berperan dalam berdakwah lewat digital ini, dalam dunia digital yang perkembangannya semakin ini. Nah, saya selaku jajaran Suriah hanya ikut mendoakan semoga semuanya generasi-generasi kita ini selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bareng dengan ulama, semoga bareng-bareng masuk surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Doa ya.
Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma yassir lana ziyarata baitikal haram wa qabri nabiyyikal mukarram. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah wa hayyi lana kullal ma'unah. Allahumma yassir wa la tu'assir bitammin bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna innaka anta khairur rahimin. Allahumma ansurna innaka anta khairun nasirin. Allahumma arzuqna innaka anta khairur raziqin. Rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka bi fadlika wa judika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada yang terhormat Kiai Haji Abdul Batin Jawahir yang luar biasa tadi menyampaikan tausiah, dan tidak terasa sudah sesaat lagi akan sama-sama kita merasakan buka puasa bersama. Dan tentu sebagai bentuk informasi bahwa buka puasa pada hari ini tersedia 100 porsi persembahan dari Lazisno, dan ini juga sebagai bentuk informasi kepada hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini yang mau donasi kepada Lazisno untuk dapat bisa menuju ke stand yang telah tersedia di depan atau bisa menggunakan barcode yang telah tersedia. Tentu Ngaji Nusantara episode hari ini telah selesai, diakhiri dengan tausiah keagamaan yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Batin Jawahir yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Akhir kata saya Imam Fawait pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.